Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu indah kehidupan. Apalagi kalau kehidupan ini kita isi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah, sudahkah kita mendapatkan kenikmatan tersendiri di dalam melakukan kebaikan itu? Sudahkah kita mendapatkan kenikmatan tersendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam waktu yang sangat terbatas ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, sebetulnya di situ tersirat bagaimana kiat untuk mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Yang pertama, firman Allah Al-Baqarah 183 yang kita sudah hafal semua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian. Hasil akhir dan output yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita la'allakum tattaqun, kata Allah. Kalau puasa ini dilakukan melandaskan iman, kalau puasa ini dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, Allah garansi dan Allah jamin hasilnya pasti mengantarkan kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman, menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah, yaitu manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Baik ketika berpuasa di bulan Ramadan, atau bahkan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai kapanpun berkesinambungan, bahkan minimal sampai datang Ramadan yang akan datang, masih tetap kalian menjadi manusia-manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang bertakwa apapun profesi kita. Kita sebagai pedagang misalnya, dengan puasa itu insya Allah menghasilkan kita dan mengantarkan kita menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah, menjadi kepala rumah tangga, seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak dan seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi aparat dan penegak hukum. Dengan puasa yang kita lakukan mampu mengantarkan kita menjadi aparat dan penegak hukum yang mulia, bukan hanya di sisi manusia tapi juga mulia di sisi Allah, yaitu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, menjadi politisi, menjadi pemimpin, bahkan apapun profesi kita menjadi politisi, menjadi pemimpin, menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah, yaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwa di antara kiat bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu landasannya adalah iman, dan iman itu sudah bangkit, dan iman itu sudah tergerak, dan iman itu difungsikan sesuai dengan fungsinya. Makanya itu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya Sofatul Tafasir mengatakan, kenapa firman Allah Al-Baqarah 183 dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, digerakkan dan dibangkitkan keimanan hamba-hambanya. Kata beliau, liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu karena ungkapan ya ayyuhalladzina amanu mampu menggerakkan dan membangkitkan keimanan seorang hamba. Kalau iman sudah bangkit, iman sudah tergerak, dan iman itu difungsikan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai dasar, landasan, dan fondasi dalam segala aspek kehidupan, apalagi di dalam beribadah. Subhanallah, apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu dia akan taati. Bahkan wa yuzkiya fihim jazwatal iman, justru di situ dia akan mendapatkan nikmatnya iman, indahnya iman, dan manisnya iman. Karena apa? Karena imannya sudah tergerak dan imannya sudah bangkit, dan dia mampu fungsikan iman itu sesuai fungsinya. Maka mustahil seseorang beribadah akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kalau imannya belum bangkit. Seseorang mustahil akan mendapatkan indahnya beribadah kalau imannya belum tergerak dan belum difungsikan sesuai fungsinya. Berpuasa akan indah, berpuasa akan nikmat.
Bukan hanya puasa Ramadan, bahkan puasa-puasa sunnah pun, kalau iman sudah tergerak, iman sudah dibangkit, dan iman itu difungsikan sesuai fungsinya. Bahkan berinfak, bersedekah, membantu orang, itu akan nikmat rasanya dan akan indah rasanya ketika imannya sudah bangkit, imannya sudah tergerak, dan iman itu dijadikan landasan dalam berinfak, bersedekah, bahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat akan indah, akan nikmat dirasakan kalau imannya sudah bangkit, imannya sudah tergerak, dan iman itu difungsikan. Inilah kunci pertama kalau ingin mendapatkan nikmatnya beribadah. Iman harus digerakkan, iman harus dibangkitkan, dan iman difungsikan sesuai fungsinya, itu sebagai landasan dalam segala aspek kehidupan kita, apalagi di dalam beribadah. Kemudian setelah itu Allah katakan, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya adalah telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini betul-betul telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Ini artinya adalah apa? Kalau ingin kita mendapatkan nikmat dan indahnya berpuasa di bulan Ramadan, bahkan nikmat dan indahnya beribadah, ibadah apapun kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya di situ selain iman harus jadi landasan, kita harus punya ilmu bagaimana ibadah itu kita lakukan secara benar, kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Mustahil kita akan mendapatkan satu kenikmatan dalam beribadah kalau kita tidak tahu bagaimana cara beribadah yang seharusnya kita lakukan. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, di situ Allah jelas mengatakan puasa ini diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian. Ini artinya puasa itu pasti ada manfaatnya, puasa itu pasti banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka mustahil kita akan mendapatkan nikmat dan indahnya beribadah kalau kita tidak tahu manfaat, hikmah yang terkandung dalam ibadah tersebut. Banyak kajian-kajian para ilmuwan tentang puasa misalnya, tentang sholat misalnya, tentang berinfak dan bersedekah, apa manfaatnya. Berpuasa salah satunya misalnya, dan bisa dibuktikan secara yang namanya keilmiahan dan keilmuan. Bahkan makin tinggi ilmu pengetahuan, makin terbuka ilmu pengetahuan, begitu terbuka rahasia apa manfaat-manfaat dari ibadah yang dilakukan tersebut. Salah satunya misalnya manfaat ibadah sholat dari tinjau dari aspek kesehatan, manfaat misalnya puasa ditinjau dari aspek kesehatan, manfaat misalnya apa yang disebut dengan berinfak, bersedekah dari aspek kejiwaan manusia. Otomatis itu adalah syariat-syariat yang diantaranya membuat bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bersih jiwa kita dari penyakit-penyakit. Contohnya dari penyakit kikir, contohnya dari penyakit ego, contohnya dari penyakit tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Subhanallah, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berpuasa, kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar. Kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang peduli. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang betul-betul bisa merasakan penderitaan orang lain. Yang ketiga, hikmah atau misalnya kiat untuk mendapatkan kenikmatan beribadah. Dari ayat la'allakum tattaqun, di situ jelas bahwa kita harus tahu apa hasil yang diinginkan dari ibadah yang kita lakukan. Dalam ayat ini misalnya Allah inginkan hasil dari ibadah puasa kita la'allakum tattaqun, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dalam satu perjalanan misalnya, kita subhanallah, apalagi misalnya menjelang Idul Fitri, bermacet-macet, kata orang Jawa, bermacet-cet di perjalanan, tetap kita bisa nikmati karena kita tahu apa tujuan setelah kita sampai dan apa yang akan kita dapatkan setelah kita sampai di kampung, walaupun dengan biaya yang mahal. Bermacet-macet, aturan beberapa jam semestinya sudah sampai, tapi karena macet mungkin bisa 1 hari 2 hari baru kita sampai tujuan. Tapi kita tahu apa yang kita akan dapatkan ketika sudah sampai di tempat tersebut. Macet bagaimanapun perjalanan, mahal bagaimanapun biaya perjalanan, kita bisa mampu untuk menikmati perjalanan tersebut karena kita tahu hasil dari perjalanan kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita rindukan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi,
kita akan bertemu dengan orang-orang yang selama ini sudah berpisah dan tidak bertatap wajah dan tidak bertatap muka dengan kita. Itulah di antara kiat untuk mendapatkan kenikmatan beribadah. Lakukan ibadah landasannya iman. Kita harus punya ilmunya bagaimana cara beribadah yang benar, dan kita juga harus tahu apa hikmah dan manfaat dari ibadah yang kita lakukan, dan hasil akhir yang diinginkan dari ibadah itu, hasil output dari ibadah itu kita harus tahu. Insya Allah apa yang dibahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.